Dan untuk memperbarui informasi Anda terkait dengan kebakaran rumah yang terjadi di Pademangan, kita langsung terhubung dengan Maria Segaf yang saat ini berada di sana. Maria, bagaimana kondisi terkini di sana? Iya, selamat siang Sinta dan juga pemirsa. Kalau Anda sampaikan bagaimana kondisi terkini, kalau Anda bisa lihat, mungkin kameramen saya Andri Panca bisa menggambarkan saat ini sejumlah warga ini masih kemudian membersihkan rumahnya dari sejumlah puing-puing akibat kebakaran. Paling tidak hingga saat ini ada 11 rumah yang terdampak, itu di mana 9 rumah terbakar dan juga 2 rumah lainnya mengalami kerusakan. Nah, saat ini memang sejumlah warga telah kembali dari lokasi pengungsian menuju ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumah mereka dari berbagai puing-puing reruntuhan dari kebakaran. Nah, kalau kami juga bisa gambarkan dan tunjukkan kepada Anda pemirsa, saat ini saya tepat berada di lokasi titik pertama percikan api kemudian muncul dari rumah inilah. Kalau Anda mungkin bisa melihat, inilah berbagai puing-puing ada. Anda bisa lihat ada buku, ada majalah, ada tas sekolah juga, kemudian juga ada berbagai alat tulis juga yang kemudian nampak terbakar. Memang di pemukiman padat penduduk inilah kita bisa sampaikan banyak juga anak-anak yang kemudian tinggal di pemukiman padat penduduk ini, dan juga Anda bisa lihat di sini ada polis lain, ada garis polisi, artinya pihak kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari rumah inilah titik api pertama kali muncul. Informasi yang kami dapatkan dari pihak RT setempat, kami mengutip pernyataan beliau, di mana memang sebenarnya terlihat ada percikan api dari lantai 2 dari kontak listrik yang berada di rumah ini. Kalau bisa gambarkan pada saat kejadian, di rumah ini kemudian terisi ada 3 orang yang kemudian saat ini dinyatakan meninggal dunia. Ada seorang ibu yang berada di lantai 2 beserta dengan kedua anaknya masing-masing berusia 11 dan juga 5 tahun. Pada saat kejadian memang informasi warga sudah sempat melihat ada percikan api di lantai 2, kemudian berteriak kepada penghuni rumah. Namun memang informasi dari warga sekitar, sang ibu pada saat itu kemudian sedang mendengarkan musik dengan pengeras suara yang menempel di telinganya, sehingga kemudian pada saat warga berteriak mengingatkan penghuni rumah untuk kemudian melarikan diri, menyelamatkan diri, namun memang tidak begitu didengar. Jadi pada saat kemudian api sudah sedikit mulai membesar, warga berfokus untuk mencari bantuan, keluar mengambil air seadanya dan juga menghubungi pihak pemadam kebakaran. Sang ibu kemudian turun ke bagian bawah untuk mencari bantuan, namun memang warga saat itu sedang berlarian menyelamatkan diri masing-masing, sehingga pada saat terburu-buru berada di lantai 2, kemudian sang ibu harus terjatuh dari lantai 2. Kami bisa tempatkan kepada Anda berada di samping rumah inilah, kemudian sang ibu ditemukan tersungkur di bagian samping rumah, dan sang anak, kalau kameramen saya bisa gambarkan, Anda mungkin bisa melihat ada kain selimut berwarna pink di dalam rumah. Kameramen saya mungkin bisa menggambarkan kepada Anda. Boleh diperlihatkan, Bang? Ada sebuah selimut berwarna pink di dalam. Itu adalah posisi saat kedua anak yang berusia 11 dan juga 5 tahun itu ditemukan berpelukan di lantai bawah, terjatuh dari lantai 2. Beginilah mungkin kondisi terkini yang bisa kami gambarkan, dan saat ini paling tidak total ada 108 warga yang mengungsi di 2 lokasi, yaitu di Erpetra setempat dan juga di TPQ setempat. Dan saat ini memang sejumlah bantuan dari mulai makanan, kemudian juga minuman, setelah alas tidur juga sudah mulai berdatangan, tapi warga masih membutuhkan ini untuk jangka waktu panjang, dalam arti paling tidak dalam beberapa hari ke depan, karena seperti yang bisa Anda lihat, puing-puing kebakaran masih banyak tertinggal di gang ini, dan kemudian sejumlah rumah warga juga masih dalam proses pembersihan, sehingga warga masih tetap akan berada di lokasi pengungsian selama kurang lebih beberapa hari ke depan. Mungkin itu yang bisa kami gambarkan kepada Anda, Sinta dan juga pemirsa. Kembali ke studio. Baik, Maria Segaf melaporkan langsung dari Pademangan, Jakarta Utara.